Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izazian Ramawati, NIM 1805510075 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi dalam memenangkan persaingan teknologi informasi pada Bank Sentral Asia atau BCA. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa sih pengertian dari sistem informasi itu. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi untuk bidang manajemen dalam hal pengambilan keputusan, serta dalam bidang manajemen, sistem informasi digunakan untuk menjalankan operasional di dalam suatu perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen itu sendiri yaitu yang pertama ada proses pengambilan keputusan, yang kedua menentukan suatu masalah, yang ketiga koordinasi antar departemen, yang keempat membandingkan kinerja bisnis. Yang kedua, saya akan membahas mengenai apa sih pengertian dari sistem informasi perbankan itu. Sistem informasi perbankan adalah suatu sistem pengelolaan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya. Bahasan yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif. Menurut Michael Porter, ahli strategi bisnis asal Amerika Serikat, keunggulan kompetitif harus mampu menjelaskan dan menanamkan nilai bisnis kepada konsumen sehingga mampu membentuk persepsi tersendiri di mata konsumen. Artinya, pembisnis harus meyakinkan konsumen untuk bersedia mengeluarkan waktu dan uangnya untuk mendapatkan manfaat dan nilai yang sepadan. Menurut Michael Porter, ada beberapa strategi yang harus ditepati dalam keunggulan kompetitif. Yang pertama ada strategi cost leadership atau strategi biaya rendah, di mana perusahaan meningkatkan value produk namun menurunkan harga. Value yang dimaksud adalah nilai persepsi konsumen terhadap produk perusahaan. Biasanya strategi ini ditujukan untuk konsumen yang peka terhadap harga murah dan tidak membutuhkan merek produk untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada strategi diferensiasi. Strategi ini umumnya dilakukan oleh pasar yang memiliki banyak pesaing. Misalnya perusahaan harus memahami perbedaan yang dimiliki oleh produk perusahaan agar mampu mendapatkan konsumen sendiri. Contohnya dengan menambahkan fitur-fitur tertentu pada produk untuk memberikan pengalaman berbeda yang tidak bisa diberikan oleh pesaing. Yang ketiga ada strategi fokus, yaitu strategi gabungan dari strategi diferensiasi dan biaya rendah, di mana perusahaan dapat menyasar pada pasar yang lebih spesifik atau niche. Yang keempat ada strategi inovasi, yaitu strategi ini cocok untuk perusahaan yang berlayar pada market blue ocean, yang artinya masih belum ada pesaing dan memungkinkan perusahaan untuk menjadi perusahaan pionir pada pasar tersebut. Strategi ini sebenarnya ada dua macam, yaitu mengembangkan produknya yang sudah ada atau membuat produk baru yang belum ada. Yang kelima ada strategi pertumbuhan. Strategi ini dilakukan di mana perusahaan sebagai pelaku bisnis melebarkan jangkauan produknya, melakukan diversifikasi atau menambahkan supporting produk. Yang keenam ada strategi aliansi. Strategi aliansi merupakan kerjasama baik antar pembisnis dengan konsumen, pembisnis dengan penyuplai, pembisnis dengan produsen, dan hubungan bisnis lainnya, serta menghadirkan solusi praktis dan baru. Implementasi sistem informasi dalam memenangkan persaingan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah singkat dari Bank BCA terlebih dahulu. Pada tahun 1957 didirikan Bank Sentral Asia (NV) oleh Sudoro Salim. Pada tahun 1975, pengusaha Mokhtar Yadi bergabung dengan Bank Sentral Asia dalam
memperbaiki sistem kerja, serta merapikan arsip-arsip dokumen pada bank tersebut. Pada tahun 1977, Bank BCA melakukan merger ke bank lain. Dan tahun 1980 sampai sekarang, Bank BCA mengajukan permohonan layanan lain dan menjalankan layanan tersebut sampai sekarang. Implementasi penggunaan sistem informasi pada BCA. Seiring perubahan zaman, teknologi informasi semakin berkembang yang berdampak terciptanya jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik. Keterkaitan dengan perubahan teknologi informasi semakin memungkinkan setiap bank dengan mudah melakukan transaksi antar bank ke bank lainnya serta bank ke nasabah. Perubahan yang memicu perkembangan internet memang cepat dan memberikan pengaruh dalam segala aspek pada kehidupan kita. Dalam penggunaannya, internet tidak ada batasan pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perbankan. Bank BCA mulai memasuki dunia maya, yaitu internet. Pelayanan BCA yang menggunakan internet yaitu internet banking atau yang lebih dikenal dengan e-banking pada BCA merupakan aplikasi penggunaan internet yang digunakan dalam transaksi pada nasabah. Pelayanan-pelayanannya disediakan pada e-banking Bank BCA antara lain yaitu yang pertama ada ATM. ATM digunakan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi serta perbankan menghindari antrian panjang. Maka Bank BCA menyiapkan jenis layanan seperti ATM BCA multifungsi, ATM BCA tarik tunai, ATM BCA non tunai, dan ATM BCA store tunai. Yang kedua ada debit BCA. Lewat kartu paspor BCA, BCA menawarkan kemudahan dalam bentuk tabungan tahap BCA, Tapres, dan giro rupiah perorangan yang berfungsi sebagai kartu ATM. Kartu paspor BCA yang digunakan untuk transaksi pembayaran pada saat berbelanja tanpa harus menggunakan uang tunai. Yang ketiga ada tunai BCA. BCA menawarkan pelayanan dalam bentuk tabungan atau tahapan BCA Tapres dan giro rupiah perorangan yang digunakan sebagai kemudahan dalam transaksi pembayaran. Yang keempat ada Flash BCA. Flash BCA merupakan layanan Bank BCA yang digunakan sebagai kartu prabayar multifungsi dengan teknologi otoritas transaksi pembayaran dicip pada kartu flash itu sendiri. Biasanya digunakan pembayaran tol dengan sistem teknologi chip dan RFID atau Radio Frequency Identification. Pelayanan yang kelima pada Bank BCA yaitu BCA by Phone. Pelayanan yang ditawarkan oleh Bank BCA yaitu layanan informasi dan melakukan transaksi finansial non-tunai melalui pesawat telepon atau touch atau handphone. Pelayanan ini harus melalui pesawat telepon tanpa harus datang ke bank atau ATM BCA. User friendly karena rekaman instruksi-instruksi yang mudah diikuti dan akan menuntun nasabah dalam melakukan berbagai transaksi. Pelayanan yang diberikan yang keenam ada Mobile BCA atau MBCA. Layanan yang diberikan Bank BCA kepada nasabah ini berupa ATM BCA yang dapat diakses dari handphone masing-masing. Layanan pada MBCA berupa M-Info, M-Transfer, M-Payment, M-Commerce, dan M-Admin. Tidak hanya itu, penggunaan M-Banking bisa digunakan untuk pembelian pulsa, bayar listrik, bayar air, dan lain-lain. Layanan yang ketujuh yaitu layanan SMS BCA.
Layanan yang diberikan oleh BCA berupa informasi perbankan melalui telepon atau handphone dengan cara SMS. Layanan ini mempermudah nasabah dalam melakukan pengecekan mengenai informasi-informasi yang berhubungan dengan transaksi. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi sistem informasi dalam keunggulan kompetitif Bank BCA. Penggunaan teknologi informasi pada Bank BCA dilakukan pada tahun 1989 yang bertujuan untuk membedakan pelayanan terhadap bank lain. BCA menggunakan teknologi informasi harus menginvestasikan dananya yang begitu besar untuk membangun sistem informasi dengan menggunakan VSAT. BCA mampu menghubungkan antar cabang secara online. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan BCA antara lain telegraphic transfer, mail transfer, ATM, dan phone banking. Pada tahun 1995, jumlah ATM BCA mencapai 50 unit. Hal tersebut diakibatkan layanan yang ditawarkan Bank BCA. Pemanfaatan sistem informasi pada Bank BCA untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas cabang. Penjumlahan pembukuan sekarang dilakukan secara otomatis. Begitu juga pemindahan antar rekening. Dengan adanya sistem informasi meringankan pekerjaan auditor. Kehadiran Local Area Network atau LAN digunakan untuk mendistribusikan data entry dan pemrosesan transaksi. Pada hari-hari sibuk, tak kurang 1 juta transaksi harus diproses. Sedangkan fasilitas email digunakan untuk komunikasi antar cabang. Bank BCA memakai teknologi yang strategi dan penggunaan teknologi yang canggih secara tepat telah menjadi unsur penting dalam kekuatan kompetitif Bank BCA. Dengan teknologi, Bank BCA mengupayakan kemudahan nasabah BCA untuk mengakses informasi tentang apa saja mengenai Bank BCA, sehingga nasabah dengan mudah memperoleh informasi yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.